urgensi tentang Kak Vivi? Jadi banyak juga yang konsultasi ke saya, Mas. Itu para orang tua yang mengeluhkan, kok anaknya gini, anak saya kok nggak mau belajar ya, anak saya tuh susah dibilangin segala macam kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh ketika kita tahu kan life path itu kan dari tanggal lahir. Jadi ketika manusia ke dunia ini kan dia udah ada kontrak jiwa ya, ada misi jiwanya itu harus apa. Nah itu berdasarkan tanggal lahir sama nama sebenarnya. Nah jadi yang paling berpengaruh itu kan tanggal lahir. Tanggal lahir itu ketika misalkan nih seorang ibu atau seorang orang tua tahu dia life path-nya 1 ya, jadi pas dihitung dijumlahin life path-nya 1 itu tuh dia seorang yang thinking, jadi seorang yang analisis kayak gitu. Cara belajarnya juga beda, cara belajarnya dia harus baca buku, menganalisa, menganalogi. Beda dengan orang yang life path-nya 2. Life path 2 itu dia cara belajarnya mendengarkan, dia nggak suka baca buku. Nah itu yang orang tua nggak paham gitu. Orang tua tuh cuman tahu datanya dia kalau belajar itu harus baca buku, kutu buku kayak gitu kan, harus lihat guru, harus lihat guru kayak gitu. Atau sedangkan si anak itu dengan dia dengerin aja, dia cuman tidur, dia dengerin tuh dia udah masuk kayak gitu. Itu yang bikin apa ya, jadi orang tua kok ini anak aku kok kayak gini gitu kan. Jadi itu emang harus tahu, Mas. Jadi life path 1 sampai life path 33 itu tuh beda semua gitu. Nah terus ada juga gini, si life path 1 nih, dia ketika marah itu dia diem, dingin. Sedangkan kalau life path 2 dia marah itu mendramatisir, banyak drama, guling-guling kayak gitu atau apa gitu kayaknya. Nah terus life path 1 dia tuh gak suka keramaian, stres dia kalau di tempat ramai. Life path 2 dia itu senang dengan keramaian, jadi itu dua hal yang sangat berbeda gitu. Apalagi kalau misalkan anak itu yang satu life path 1, satu life path 2 kayak gitu sih, Mas. Jadi itu tuh benar-benar harus memperlakukannya dengan berbeda. Kita memperlakukan juga berbeda. Jadi kadang gini, orang tua itu tuh membanding-bandingkan ya si anak, si kakak kamu dulu nggak begitu. Iya. Kakak tuh tahu tuh udah dapet piala. Iya. Aduh itu sebenarnya nggak baik ya, itu jadi luka ketika si orang tua membanding-bandingkan anak kayak gitu, si kakak. Padahal dia itu bisa berhasil dengan emang misi jiwanya dia, kemampuannya dia gitu. Beda misalkan si adiknya tuh apa kayak gitu. Jadi itu yang harus dipelajari sama orang tua, karena itu penting banget. Karena si anak ini yang konsultasi sama saya tuh banyak yang mereka dapat luka dan dia banyak yang gak akur sama saudaranya karena sering dibanding-bandingkan kayak gitu sih, Mas. Kalau life path 3 sama 9 tuh cara belajarnya gimana bedanya? Oh gini, kalau life path 1 dia tuh cara belajarnya dia harus baca buku, terus menganalisa. Terus kalau life path 2 itu dia cara belajarnya cuma bisa dengerin aja tuh dia udah nangkep gitu ya, nggak perlu dia baca buku, mendengarkan. Nah terus kalau life path 3 itu dia bicara belajarnya itu dia harus dengan dirangkum kayak gitu. Jadi beda-beda nih. Terus life path 4 sama life path 5 tuh dipolakan kayak gitu. Nah terus life path 6 sama 7 itu tuh dia harus berdiskusi kayak gitu. Terus 8 itu tuh dia harus 8 kita 8 kita tuh baca buku, suka baca buku nggak, Mas? Enggak. Dia menganalisa, biasa aja sih. Menganalisa, terus dia memprediksi, harus menghitung, hitungannya kuat, Mas. Kayak gitu, menghitung, menganalisa, terus dia bisa memprediksi gitu. Jadi dia karena analytical banget ya kayak gitu. Terus kalau life path 9 itu dia sama tadi kayak yang sebelumnya, dia dirangkum kayak gitu. Jadi itu cara belajarnya beda-beda. Jadi si kadang gini, guru privat pun juga nggak ngerti nih kok anak kok kayak gini ya cara belajarnya ya kayak gitu sih, Mas. Dan mungkin cara mengekspresikan dan menerima cinta juga akan berbeda-beda. Ya beda gitu banget ya. Jadi gini, kalau life path 1 itu dia tuh act of service, dia tuh harus yang pelayanan kayak itu, dilayani. Life path 2 itu physical touch. Nah terus life path 3 itu dia receiving gift. Terus life path 4 itu dia physical touch. Life path 5 itu receiving gift. Life path 6, 7 itu word affirmation. 8 itu act of service. Terus 9 itu dia quality time.
kayak gitu. Oke. Jadi itu harus tahu. Orang tua dimanapun berada, kalau nggak pengen masa depan anakmu suram, terus tonton video ini kira-kira ya. Jadi ini penting gitu, karena gini loh, kan akan membuat sebuah risiko yang besar ketika kemudian kita ini salah memahami bahasa cinta anak, ya kan? Dan bagaimana dampaknya pada kepercayaan dirinya kira-kira ketika kita salah memahami bahasa cinta anak itu, Mbak Vivi? Dia akan mencari cinta di luar. Ya kalau orangnya yang baik, kalau orangnya yang memanfaatkan dia, jadi anak kita yang kebawa kayak gitu. Karena dia kekurangan tangki cinta yang sebenarnya yang sesuai lifestyle dia itu nggak ada. Jadi gini, bahasa cinta itu kan sebenarnya manusia ada sesuai dengan lifestyle. Nah terus ada juga karena bahasa cinta karena luka sama trauma, kayak gitu. Jadi ada karena luka trauma yang nggak pernah didapat kayak gitu. Jadi misalkan waktu masih kecil dia nggak pernah dipeluk, padahal dia bahasa cintanya act of service. Nah dia makanya tangki cinta yang pelukan itu tuh kosong. Dia nanti nyari ke tempat lain. 9 sama 3 butuh dipeluk nggak? Kalau 3 itu receiving gift. Kalau 9 itu quality time. Quality time. Iya. Pantes. Quality time kayak gitu. Selalu minta ditemenin terus. Iya. Kalau enggak tuh dia ngerasa kosong, nanti dia nyari ke yang lain mas. Apalagi kalau misalkan dia udah mulai remaja ya, dia nanti nyari yang ke lain yang bisa nemenin dia kayak gitu. Terus sampai kalau misalkan dia bahasa cintanya physical, ternyata bisa pelukan sembarang. Iya ya. Harusnya kan mama papanya yang meluk kayak gitu sih mas. 8 apa tadi 8? Act of service. Oke. Mas kayak gitu nggak? Iya. Itu sama kita. Bener Mbak Vivi. Relate Gitu. ya. Sampai di sini relate ya. Terus kan ada Mbak, anak-anak itu yang cepet bosan, terus cenderung overthinking gitu. Itu kalau ditelusuri dari angka kelahirannya gimana? Nah gini, kalau anak cepat bosan itu dia energinya tuh lagi low, teman. Jadi masing-masing anak itu charger energinya beda-beda lagi mas. Gitu. Jadi kalau level 1 itu charger energinya, dia tuh harus ke alam. Dia harus misalkan ke gunung, pantai atau main sama hewan, itu dia udah charger energi. Gitu. Terus kalau level 2 dia tuh harus ngobrol. Tadi yang 1 tuh ke pantai, ke alam Iya, gitu ya. alam, ke alam. Oke. Nah, terus kalau yang 2 itu dia harus ngobrol. Dia dengan dia ngobrol, terus kayaknya ngobrol hal yang apa aja diobrolin ya, dia udah ngecas tuh. Kayak gitu. Terus kalau yang ketiga dia harus berkeringat. Ya apa aja, pokoknya mau lari kayak mau apa kayak harus berkeringat. Mengeluarkan keringat itu udah cas energinya. Kayak gitu. Terus 4 dan 5. 4 kalau 4 itu Lupa, aku ya? jadi lupa kan. Kalau 8 tuh wisata. Wisata. Kalau 9 itu bersilaturahmi. Terus kalau 6 itu nonton film. Kalau 7 itu tidur. 7 tidur. Kayak gitu. Jadi 9 nonton film. 9 nonton film. Enggak, 6 nonton film. 6 nonton film, 9 itu dia bersilaturahmi. Jadi ya ngobrol lah, bercengkerama kayak gitu. Aku nggak suka ya wisata kayak gitu. Ya di kamar gini aja, suatu nggak mampir wisata mana. Jangan perjalanan itu udah wisata mungkin ya. Tapi bisa jadi banyak wisata yang indah, tapi lebih nikmat perjalanan di dalam diri, jalan pulang ke rumah sejati itu kayaknya lebih indah. Wisatanya kayak jadi gini kan, kalau mas kan sama kayak aku kalau kerja itu kita keliling-keliling nih ya, kan sama juga keliling-keliling. Iya, itu iya. Bener itu gitu termasuk ya. wisata bagi kerja kita tuh keliling-keliling. Iya, iya, Nah pas bener. sudah sampai rumah aku cuma tiduran sama kayak gitu. Jadi ya cas energinya udah, wisatanya itu udah, tinggal di rumah itu kita benar-benar refresh kayak gitu sih. Tapi yang jadi tantangan itu Mbak Vivi, kita kemudian orang tua itu harus menerima ritme belajar anak sesuai angka kelahiran tadi tanpa memaksakan standar sekolah atau standar sosial. Itu gimana ya mensiasati hal itu, gimana gitu? Yang pertama kan orang tuanya harus memahami dulu mas. Kalau sekolah ya ada sesuai standar ya, dia nggak bisa ngikutin. Nah di rumah itu yang paling penting mas. Jadi misalkan si anaknya itu memang cara belajarnya mendengarkan kayak gitu, mendengarkan
dipaksakan dong. Nah ya udah, nggak usah dipaksa, dia harus baca buku, nggak usah dipaksa, karena ketika dia dipaksa dia jadi stres kayak gitu mas, nanti malah jadi luka batin. Nah tentang recharge tadi, tanda-tandanya pada saat kemudian anak habis baterai, quote and quote apa? Habis baterai? Iya, jadi kalau misalkan kalau level 1 itu dia tuh ini diem. Call from the front desk. The mic's off. Matiin aja. Biar nunggu deh yuk. Ya, lanjut Mbak Vivi. Oke. Jadi gini, setiap anak kan punya stresnya masing-masing ya. Kalau level 1 tuh stresnya itu dia kalau udah ketemu banyak orang dia nggak suka ramai, dia jadi overthinking, dia malam-malam tuh overthinking. Nah itu nanti dia diem. Dia kalau udah diem, soalnya butuh waktu diem, nah itu tuh udah harus ngecas lagi kayak gitu. Terus kalau yang level 2 itu dia banyak drama itu udah banyak drama, padahal misalkan nih Mas Hendra pasangannya level 2, padahal cuma haspel tapi banyak dramanya, itu tuh harus ngecas energinya kayak gitu. Kayak gitu. Level berapa yang recharge energinya itu di dalam suasana yang keheningan? Gak ada. Enggak. Gak ada. Oke, Cuman adanya oke. tidur ya tadi, level 7 tadi ya. tidur. Nah mungkin Mbak, teman-teman akan bertanya gini, saat kemudian anak itu sedang tantrum, lagi ngambek gitu ya, stres berat gitu, sebenarnya yang terjadi di dalam sistem saraf dan emosinya itu apa? Karena dia tuh nggak dipahamin sama orang tuanya. Dia cuma, anak itu kan butuh dipahamin sesuai dia gitu kan, sesuai di uniknya dia. Jadi kita tuh kadang karena nggak paham, misalkan dia si anak satu ini kan dia kalau karena terlalu analytical, overthinking. Nah ketika dia overthinking itu dia makanya jadi diem. Nah kita itu sebagai orang tuanya, ketika dia lagi overthinking itu kita ajak ngobrol kayak gitu kan, atau kasih ruang, nanti kita bisa ajak ngobrol ke dia, nanti dia bisa mengungkapkan kayak gitu. Jadi ketika si anak mengungkapkan itu ya jangan langsung dijudge, kita dengerin kayak gitu sih mas. Oke. Nah terus gini Mbak Vivi, cara kita menghindari respon yang hanya ingin menghentikan emosinya sesaat gitu kan, kadang ini kan berbahaya juga gitu, bisa mematikan ekspresi jiwanya, itu gimana? Iya, jadi kayak level 6 nih, level 6 tuh dia suka dengan kebebasan, jadi maksudnya dia harus bereksplorasi, berekspresi. Nah kita contoh level 6 itu tuh anak aku tuh, dia tuh suka apa aja dikulik, dia berontakan di rumah jadinya. Ya kalau misalkan si orang tuanya nggak memahami si anak itu pasti bisa marahin, kamu ngapain sih berantakin di rumah kayak gitu kan. Nah, tapi kalau bisa orang tuanya memahamin anak, oh emang dia tuh emang suka bereksplorasi, dia melakukan, dia harus berkreasi kayak gitu, dia pasti udah paham kayak gitu, nggak perlu marah-marah, pasti aku dukung. Ya udah terserah kamu, nah kamu mau eksplorasi apa, ekspresi apa ya kayak gitu. Jadi dia bisa bikin apa aja kayak gitu, berantakin rumah. Ada tips nggak, kalimat-kalimat penyembuh tertentu gitu yang bisa digunakan saat anak menangis atau merasa tidak dimengerti gitu? Biasanya kalimat yang keluar di Mbak Vivi yang lainnya apa misalnya untuk meredakan emosi saatnya mereka saat nangis gitu? Oke. Kalau aku anakku kan levelnya beda-beda nih semuanya. Anakku yang itu levelnya 1, kalau marah itu dia diem, terus kalau nangis itu dia meledak-ledak kayak gitu. Terus level 7 juga kayak gitu lah. Aku cuman temenin dia, terus habis itu peluk dia, ada mama di sini. Terus kalau mau nangis, jangan orang tua dulu kan bilang jangan nangis. Iya. Nggak boleh, kasihan nanti dia di Biar sini dia kan. mengekspresikan jiwanya Iya. ya, penting Jadi, itu ya Mbak iya, ya. benar, jadi aku bilang nangis. Mama dengar, pokoknya mama peluk, kamu nangis kayak gitu. Papanya juga digituin. Itu berlaku untuk anak aja ya. Iya, anak aja. Oke. Iya ya, penting juga ya. Kita selama ini AB terhadap hal-hal yang kita anggap itu kan sepele gitu. Jangan nangis. Berhenti. Kalau nangis kamu nanti gini loh. Iya, Itu kasihan. konsekuensi logis, konsekuensi negatifnya ada nggak kalau Luka seperti itu? batin, trauma. Oh,
yang akan dia pendam nanti di dewasa itu yang muncul. Dia nggak bisa mengekspresikan apa yang harus dia ekspresikan. Misalkan dia jadi takut nangis, nanti dia jadi marahnya meledak-meledak kayak gitu. Iya, iya, iya. Bisa jadi ya kita itu sering gampang Bisa anxiety, emosi, iya. gampang marah, Benar. punya sifat-sifat yang seperti itu tuh karena dulu mungkin pada saat kecil sering pukuli sama orang tua segala macem gitu ya. Tapi memang ya ada sih anak-anak yang udah terlalu kurang ajar tuh kadang butuh dipukulin juga gitu. Jadi kan sebagai orang tua kan ada pengajaran secara lembut, ada pengajarannya secara Oke. keras. Dibolehkan gitu ya, tergantung Diperbolehkan. situasinya Iya, gitu ya. kayak gitu sih, Mas. Itu buat mendidik ya, kayak gitu. Iya sih. Bayangin kalau tentara tuh diajarin lemah lembut gitu. Siap. Itu jadi apa kira-kira tentaranya gitu. Iya sih, setuju aku. Tapi gini Mbak Vivi, mungkin di segmen akhir ini gitu. Kadang kan orang tua tuh perlu juga ya belajar kepada yang namanya anak. Benar, benar. Nah, jika anak itu bisa menjadi seorang guru, bisa jadi guru, apa pelajaran terbesar yang pernah Mbak Vivi terima dari anak-anaknya Mbak Vivi? Anak itu guru spiritual. Karena dengan anak itu kita belajar melepaskan. Kayak gitu. Jadi yang kita didik dari kecil ya nanti pas udah besar kita belajar melepaskan karena memang itu bukan punya kita kayak gitu. Itu yang aku pelajari dari anak. Terus memahami anak itu memang butuh kesabaran. Iya, iya. Karena kita tahu generasi gen milenial, Iya, gen iya. sebelum-sebelumnya itu pasti punya luka trauma banyak karena didikan orang tua sebelumnya kan didikan keras semua kan. Oke. Kayak gitu. Jadi secara nggak sadar kita itu menurunkan trauma ke mereka kayak gitu. Jadi ketika kita udah sadar itu kita akan memutus trauma ke keturunan kita dan kita akan memutus trauma ke leluhur kita kayak gitu. Jadi nanti si leluhur juga happy, oh ini ada turunan gue nih yang bisa memutusin trauma nih Iya, kayak iya, gitu. iya. Kayak gitu. Kalau mungkin pesan untuk orang tua yang merasa gagal, merasa bingung, tidak memahami atau belum paham tentang peta jiwa anaknya, apa yang bisa Mbak Vivi kontribusikan gitu? Layanan apa yang bisa Mbak Vivi tawarkan buat teman-teman gitu? Atau tips apa yang Mbak Vivi bisa bagikan ke orang tua yang seperti itu? Yang pertama kita jadi orang tua itu harus banyak belajar. Jadi orang tua bukan cuman keluarin anak, biayain sekolah, tapi kita tuh kan harus mendidik mental dia juga kayak gitu. Jadi mental itu cara mendidiknya beda dengan kita membiayai atau memberikan makan fisik kayak gitu. Nah itu kita harus banyak cari tahu, belajar parenting, terus kita harus mau membuka wawasan diri kita buat nerima ilmu baru dan kita terapin ke anak kayak gitu. Karena kalau misalkan kita sebagai orang tua nggak sadar, nggak mau menerima ilmu baru untuk keturunan kita itu, nah itu jadi polanya terus berulang kayak gitu. Itu sih, jadi penting banget kalau kita tuh bisa tahu anak itu dari life path-nya, dari karena gini, setiap anak itu kan setiap manusia di dunia itu kan udah ada kontrak jiwanya, misi jiwanya, dia harus apa, terus dia bahkan gini Mas, ada yang dia itu seharusnya tuh nggak masuk kedokteran, dipaksa sama orang tuanya masuk kedokteran kayak gitu, stres dia. Nah padahal jiwanya dia itu tuh dia tuh suka komunikatif, dia suka jadi presenter segala macem kayak gitu. Nah ketika di situ dia stres, dia teman saya tuh ada dia anxiety sampai pokoknya sakit mental semuanya. Setelah dia bilang ke orang tuanya, saya nggak mau di kedokteran ini, akhirnya dia itu jadi presenter kayak gitu, dia happy, sakit mentalnya sembuh Mas. Karena dia nggak ada tekanan batin itu sih. Jadi jangan jadi orang tua yang egois, yang mau jadi gini, dulu gue nggak bisa nih misalkan jadi tentara, anak gue harus jadi tentara. Jangan kayak gitu, setiap anak kita punya misi jiwa masing-masing kayak gitu. Kayak gitu sih pesannya. Misi jiwa, peta jiwa untuk anak-anak kita semua ya Mbak Vivi. Terima kasih banyak sudah berbagi pengalamannya di sini. Mudah-mudahan ini berguna, bermanfaat, membawa arti buat semua orang tua dan anak-anak kita generasi bangsa. Thank you ya. Ya, Mbak Vivi. kan bisa Atas reading ya. waktunya. Oke. Terima kasih.